Mana mau ibu nyerahin anaknya ke orang yang nggak dikenal, dan notabene itu penculik yang udah ngebunuh suami sama ibunya, dilempar lakban ke si Jack tadi. Si Jack ini tadi sama aja nggak ada babi ibunya, ditembaklah itu emaknya juga. Akhirnya emaknya juga meninggal. Kebayang dong lu jadi si James. Kalau lu jadi si James, apa yang lu lakuin? Otomatis lu nurut aja. Ya, untuk kasus yang kedua ini berasal dari negeri Korea, ya. Ya mungkin kalian kenal Korea itu romantis banget kayak drakor-drakor yang kalian tahu ya. Akan tetapi ada cerita sadis juga ini yang dilakukan oleh psikopat kepada anak kecil yang berusia 8 tahun. Kejadian ini bermula ketika perempuan kecil ini berangkat ke sekolah di jam-jam pagi. Yang biasanya dia tuh diantarin emaknya, tapi nggak tahu kenapa dia tuh lagi nggak mau diantar emaknya. Sempat disusul sama emaknya juga, kalau ayo emak anterin, kata dia. Enggak, gue bisa. Bisa dibilang si Sowon ini emang anaknya cukup mandiri karena emang berasal dari keluarga yang biasa aja. Jadi dia tuh agak sedikit mandiri lah. Ketika pagi hari itu pas dia mau berangkat sekolah lagi musim hujan atau sedang hujan. Jadi dia kata emaknya, yaudah emak anterin ayo. Kata dia, enggak usah, gue bisa lari, toh gue juga ada payung. Akhirnya dia jalanlah nih sendiri ke sekolah. Sekitar 200 meter dari udah deket mau ke sekolahnya dia, tiba-tiba dia ketemu sama seorang pria yang sedang mabuk. Mungkin sisa semalam, jadi masih mabuk sampai pagi. Karena si Sowon ini tadi bawa payung, jadi seorang pria mabuk ini tadi mungkin karena dia emang namanya gaya mabuk, karena dia ngelihat si Sowon ini mungkin cantik, lucu, dia pura-pura minta tolong kepada Sowon. Dek, anterin lah abang dulu, kau kan punya payung, ayo anterin abang pulang ke rumah dulu. Si Sowon ini tadi nggak mau lah, karena dia juga nggak kenal sama orang itu. Dan kedua, dia juga takut. Kelihatan keperawakannya dia itu emang, ya namanya orang habis mabuk gimana sih, pasti berantakan. Siapapun pasti lihat pasti juga takut. Singkat cerita, si Sowon ini dibawa sama si pria mabuk ini tadi ke salah satu toilet umum dan dilakukan pelecehan seksual terhadap si Sowon ini, sehingga menyebabkan dari anusnya si Sowon sampai ke ususnya itu menyebabkan luka, bukan lecet lagi, luka robek ya. Luka robek ini disebabkan oleh untuk menghilangkan barang bukti. Namanya setelah memperkosa, pasti kan ada cairan sperma yang selalu dicurigai. Nah, karena si penculiknya ini nggak mau ada barang bukti, nggak mau ditemukannya bukti tadi, mohon maaf, itu selang dari toilet umum tadi dimasukin ke anusnya si Sowon, hingga anusnya itu robek sampai menyebabkan organ dalamnya si Sowon itu keluar. Karena emang ini kasusnya itu di tahun 2010-an, si Sowon ini udah punya handphone. Nah, nelponlah si Sowon ini ke 911. Akhirnya si Sowon tidak sampai meninggal dunia, tetapi dia terluka parah. Untungnya cepat datanglah ini ke pihak kepolisian untuk menjemput si Sowon, dan si Sowon nyawanya masih terselamatkan. Nah, setelah sampai ke rumah sakit, anak kecil habis mengalami kejadian buruk, menyebabkan trauma lah. Jangankan anak kecil, orang yang udah dewasa pun mengalami kejadian buruk seperti ini pasti bakal trauma. Cerita sedihnya di sini ketika setiap bapaknya itu mau nemuin si Sowon yang masih di rumah sakit, si Sowon ini masih takut ngelihat bapaknya. Bahkan si bapaknya saking pengen ketemu si Sowon, bapaknya tuh bele-bele nyewa setiap hari tuh baju badut buat biar bisa ngelihat kondisi anaknya. Apa gue agak sedikit sedih karena gue nonton ceritanya juga di Netflix, gue nonton videonya, emang videonya agak sedih karena dengan kondisi psikologisnya tadi bukan cuman ngerusak fisiknya juga, tapi ngerusak mentalnya juga, sampai si ibunya si Sokun dengan datangnya psikiater buat biar anaknya tadi bisa cerita apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya setelah beberapa lama dengan psikiater udah mulai ngobrol, dan dikasih tahu lah kalau pelakunya ini dengan ciri-ciri seperti ini. Singkat cerita, pelakunya ketangkap, dan di sini setelah pelakunya ketangkap, namanya Sowon tadi kan masih trauma. Jangankan ngelihat pelakunya, ngelihat bapaknya aja dia masih takut. Ngelihat anak cowok pun, dia teman sekolahnya pun juga masih takut. Setelah ditangkap pelakunya, dibujuk lagi, diajak ngobrol lagi, kesehatan mentalnya juga sudah membaik, dan akhirnya dia bersaksi di pengadilan lah ini. Otomatis kan pelakunya harus dijatuhin hukuman dan harus dilakukan sidang. Akhirnya si Sowon pun juga harus datang ke persidangan itu sebagai saksi kunci, dan harus bersaksi biar
bisa tahu nih harus menjatuhkan hukuman seperti apa kepada pelakunya ini. Setelah ditanya motifnya pelaku ini memang tidak ada motif apapun, akan tetapi karena dia tadi di bawah kontrol alkohol, ngelihat ada korban dan mungkin ngelihat bocah cantik, lucu, udah nih garap lah sudah akhirnya. Setelah sidang itu final lah dijatuhkan hukuman cuman 12 tahun aja penjara kepada psikopat ini, kepada pelakunya ini. Nah, semua orang-orang yang ikut dalam persidangan itu otomatis marah sampai si bapaknya Soun ini tadi ingin melakukan pembunuhan kepada pelakunya. Akan tetapi namanya keputusan hakim udah nggak bisa diganggu gugat. Dan yang bikin luluh juga, kalau kalian nonton filmnya di Netflix, bikin luluhnya juga si Soun ini kuat. Jadi si Soun yang tadi setelah ketok palu hakim, bapaknya udah emosi banget, si Soun yang nahan bapaknya. Kalau udah Pak, cukuplah, yang penting keluarga kita udah berkumpul lagi dan semuanya sehat dan gue pun juga sehat, kata Soun seperti itu. Singkatnya seperti itu. Emang gak cukup setimpal lah, karena emang kerusakan mental dan si Soun ini kata dokter itu merupakan cacat seumur hidup karena anusnya itu udah tidak berfungsi lagi sehingga dia dibuatin anus buatan gitu. Jadi emang si Sounnya menderita seumur hidup, akan tapi karena si Soun menguatkan bapaknya juga, akhirnya ya udah bapaknya mengikhlaskan kalau pelakunya cuma dihukum sampai dengan 12 tahun saja. Nah, untuk kasus terakhir ini juga dilakukan oleh psikopat ini yang emang bener-bener yang motifnya tuh nggak jelas banget ya. Kenapa gue bilang nggak jelas banget? Karena dia tuh bisa dibilang paling cuma obsesi aja kepada perempuan ini. Karena dia setelah melakukan penculikan dia tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan tindak kejahatan apapun, cuman ngancam-ngancam doang. Ya, jadi jatuhnya kalau menurut gue ini cuma obsesi aja. Jadi untuk kasus ini menimpa gadis cantik berusia 13 tahun, James Class ya, diculik oleh si Jake. Nama penculiknya itu si Jake ya, berasal dari negara yang sama. Jadi kenapa dia ingin melakukan penculikan ini kepada si James? Karena dia ketika sedang lewat rumahnya James, dia ngelihat si James itu turun bernama bapaknya sama emaknya. Jadi dia jatuh cinta pada pandangan pertama kepada si James ini. Setelah dia melihat James ini, timbullah niatnya dia ini, karena mungkin padahal kenal juga belum, kenalan juga belum, apa-apa semuanya belum, tiba-tiba dia udah cinta aja, udah obsesi aja sama si James ini. Gimana caranya dia bisa dapat si James ini? Kasus penculikan kepada James ini bukan kali pertama percobaan yang dia lakukan kepada si James. Pertama dia mau melakukan penculikan kepada si James tapi gagal karena dia lihat di orang rumahnya si James belum pada tidur, lampu masih pada nyala. Yang kedua, dia datang ke rumah si James, dia lihat rumahnya si James itu rame, parkiran mobil juga rame, jadi nggak jadi. Yang ketiga kalinya, ketika dia mau melakukan penculikan kepada si James ini, dia berhasil. Sebelumnya si James ini udah lihat nih, dia ada laki-laki aneh yang datang ke rumah mereka dengan membawa senjata api. Jadi si James ini dilihat, dia ngadulah ke bapaknya, "Pak, ada orang di luar." Nah, karena bapaknya dengar si James ngadu ke dia, yaudah nyuruh istrinya bawa si James ke atas, ke toilet atas. "Ngumpetlah kalian di situ biar gue yang nanganin," kata bapaknya. Penculiknya ini ngetoklah ke rumahnya, "Buka pintu, gue mau masuk, gue mau bawa si James." Lah, bapaknya nanya dong, "Lu siapa?" kata bapaknya. "Enggak ada babi bu." Penculiknya ini akhirnya nembak bapaknya si James tadi sebanyak 2 kali dari belakang pintu, dan itu pas kena ke kepala bapaknya dan seketika bapaknya meninggal. Setelah melakukan pembunuhan kepada bapaknya, si Jack langsung mencari mereka dan menemukan mereka ada di lantai atas di dalam toilet. Penculiknya ini tadi itu udah prepare banget, jadi dia udah bawa lakban, udah bawa pistol, mobil udah disiapin sama si Jack ya. Si Jack nyuruh emaknya buat ngelakban mulutnya si James biar dibawa pulang nih. Mana mau ibu nyerahin anaknya ke orang yang gak dikenal, dan notabene itu penculik yang udah ngebunuh suami sama ibunya, dilempar lakban ke si Jack tadi. Si Jack ini tadi sama aja, nggak ada babi ibunya, ditembaklah itu emaknya juga. Akhirnya emaknya juga meninggal. Kebayang dong lu jadi si James, kalau lu jadi si James apa yang lu lakuin? Otomatis lu nurut aja. Diangkutlah si James ini ke mobil. Di mobil bukan di belakang, di sofa belakang, tapi di bagasi belakang. Bagasi belakang pun kunci bagasi yang dari dalam itu udah diganti sama si James. Jadi udah well prepare banget buat melakukan penculikan ini karena emang udah obsesi banget. Setelah itu, sampainya di rumah, si James akhirnya ditaruhlah sudah ke basement. Yang menyebabkan si Jack ini melakukan penculikan ini mungkin karena si Jack ini korban dari
perceraian orang tua. Jadi menyebabkan tidak adanya pengawasan dari orang tua. Terobsesi lah kepada kemauannya ini tuh gimana caranya harus dapat. Salah satunya ini tadi penculikan kepada si James. Tapi dia tuh cuman pengen nyulik doang si James ini. Si James ini diculik yang tadinya dia tuh pengen yang namanya penculikan kepada seorang gadis, apalagi yang dituju coba kalau bukan gitu kan. Tapi si Jack ini nggak melakukan hubungan dewasa kepada si James karena dia merasa bersalah nih kepada si James. Gua nggak bakalan ngapa-ngapain lu, udah lu tidur seranjang sama gua, tidur di atas kasur lah, udah nggak usah ngumpet-ngumpet lagi. Sekitar kurang lebih 3 bulan lah dia tuh diculik sama 80 harian. Tapi si Jack ini cuma ngancam-ngancam doang, awas lu pergi gua habisin, gitu-gitu doang ya. Jadi cuman ancaman secara verbal aja. Tepatnya di hari ke-88 penculikan si Jack ini, karena emang pintunya tadi nggak dikunci, karena mungkin udah kepedean si James tadi, si Jack tadi, jadi dia pikir si James ini udah nggak bakalan kabur lagi lah, karena diancam sedikit udah nurut-nurut aja. Dengan adanya kesempatan itu, si James tadi keluar dengan memakai baju kakak perempuannya si Jack. Jadi, langsung lari sekencang mungkin lah si James ini. Akhirnya ketemu sama si nenek-nenek. Dia menjelaskan kepada nenek-nenek itu, berita tentang hilangnya elu itu udah tersebar di kota kita ini. Karena emang kotanya kecil. Karena dengan berita sedikit, udah tahu semua warganya gitu kan. Si James berhasil kabur, ketemu nenek-nenek, diantarlah ke dokter. Setelah diberikan pengobatan kepada si James, dibawa ke kantor polisi dan diinterview lah si James ini. Dan akhirnya si Jack ini ketangkap. Si Jack ini sebenarnya bukan merupakan orang yang mempunyai catatan kriminal, karena di luar negeri kan semuanya lengkap tuh catatan kriminal. Jadi tidak ditemukan catatan kriminal juga tentang si Jack ini, makanya orang pada heran karena mukanya juga muka baik-baik. Dari penilaian teman-temannya juga di sekolahnya dia, kalau dia tuh emang anaknya baik-baik aja, pria normal aja, biasa seperti biasa, layaknya orang normal aja dengan kehidupan normal maksudnya. Dan dia juga punya prestasi kalau dia merupakan juga atlet gulat juga. Sempat bekerja tapi kerja juga berhenti-berhenti terus, sehari kerja berhenti, ikut wajib militer 5 bulan berhenti, ya. Tapi tidak ada catatan kriminal apapun, makanya semua orang tuh juga cukup heran. Akan tetapi setelah ditanya, lu motifnya apa nih? Ngapain lu nyulik si James ini? Karena si James ini kan baru 13 tahun. Awalnya gue tujuannya pengen melakukan hubungan dewasa kepada si James, tapi karena gue udah ngebunuh emak bapaknya, jadi gue gak ngapa-ngapain sama si James. Dan akhirnya si Jack dihukum sampai dengan seumur hidup karena telah menghilangkan nyawa kedua orang tuanya si James tadi. Oke, semuanya itulah tadi kasus yang gue bahas mengenai penculikan yang dilakukan orang psikopat ya kepada anak-anak di bawah umur. Emang kasusnya sih lebih rentan ke cewek, tapi bukan cewek aja, tidak menutup kemungkinan kepada cowok juga, karena banyak kasus yang terjadi kepada cowok-cowok juga, nantilah gue bahas ya. Nah, jadi catatannya buat kita jangan pernah menganggap remeh apapun itu, event dekat. Kalau emang sepantasnya diantar ke sekolah, antarlah. Ya kalau orang tua lagi belum ada kerjaan, karena memang tindakan kejahatan itu tidak hanya dari niat dari pelakunya saja, tapi memang adanya kesempatan di momen-momen tertentu yang kita tidak bisa prediksi sama sekali. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video gua, yang udah subscribe channel gua dan baru subscribe channel gua ucapin terima kasih banget. Terus nonton video gua, jangan lupa aktifkan notifikasinya biar tahu kalau video gua udah tayang ya. See you next video, bye.